Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan cara melakukan SQL injection pada server DBWA. Apa itu SQL injection? SQL injection adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mencari celah keamanan yang ada di SQL pada lapisan basis data suatu aplikasi. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama kita buka dulu SAM. Lalu kita nyalakan Apache dan MySQL. Setelah itu kita buka command prompt. Lalu kita masuk ke directory C. Kemudian masuk ke SAM MySQL bin. Dan kita masuk ke user root dengan cara MySQL root -p, enter lagi. Oke, di sini kita sudah masuk ke user root. Selanjutnya kita akan menampilkan daftar database yang kita miliki. Ketikkan saja show database. Di sini adalah daftar database kita. Di sini saya akan menggunakan database DBWA. Kita ketik use DBWA. Ya, database sudah kita change. Lalu untuk melihat daftar tabel kita bisa mengetikkan show tables. Ini ada dua tabel yaitu guestbook dan user. Dan untuk langkah yang selanjutnya kita akan mengikuti dari modul itu modul yang berjudul belajar hacking atau attack dari Onowe Purbo. Oke, kita atur dulu posisinya. Di sini untuk SQL injection ada pada halaman 35. Ini. Langkah yang pertama kita ketikkan perintah select first name last name from user where user ID sama dengan SID. Kita ketikkan dulu select first name dan last name from tabel user where user ID sama dengan SID. Enter. Setelah SID-nya ini kita hapus koma. Di sini akan menampilkan hasil yang kosong karena user ID-nya kita belum isi nilai. Dan kita langkah selanjutnya yaitu select first name last name from user where user ID sama dengan 1. Kita ganti user ID-nya menjadi 1. Oke, di sini akan menampilkan first name-nya admin dan last name-nya admin. Ini berarti user admin ini memiliki ID 1. Lalu yang selanjutnya kita ganti user ID-nya dengan angka 2. Ganti dengan angka 2. Kita enter. Nah, ini akan menampilkan first name Gordon dengan last name-nya Brown. Jadi Gordon ini memiliki user ID 2. Selanjutnya kita ke perintah select first name last name from user where user ID persen or 0 sama dengan 0. User ID-nya kita ganti dengan persen. Kita or 0 sama dengan 0. Oke, di sini akan menampilkan semua user yang memiliki first name dan last name dikarenakan menggunakan or sama dengan 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita ganti user ID dengan
angka 1 or 2 sama dengan 2. Kita enter. Di sini juga akan menampilkan semua first name dan last name dari dari tabel user. Dan kemudian kita perintah selanjutnya itu kita from user where user ID sama dengan, kita ganti 1 dengan persen or 0 sama dengan 0 union select nul, version buka kurung tutup pagar, kita enter. Di sini juga akan menampilkan semua user, menampilkan first name dan last name-nya, dan juga ditambah dengan ini version ini yang menampilkan versi dari MySQL kita. Untuk perintah yang selanjutnya kita menggantinya dengan user, bukan version. Kita hapus version, ganti dengan user. Di sini juga akan menampilkan first name dari user dan last name-nya ditambah dengan nama user yang digunakan, yaitu root. Selanjutnya kita ganti user ini dengan database. Kita enter. Oke, di sini juga akan menampilkan first name dan last name dari user ditambah dengan nama database yang digunakan oleh tabel ini, yaitu database DVWA. Selanjutnya kita ke perintah yang berikut, itu select first name last name from user where user ID persen n1 sama dengan 0 union select 0 table name from information schema.table. Kita ganti pada or, kita ganti menjadi n 1 sama dengan 0 union select 0, kemudian database kita hapus, ganti dengan table name from information schema, information underscore schema .table. Enter. Di sini akan menampilkan first name kita, kolom first name kita ganti isinya dengan nama 0, kemudian pada kolom last name ini akan menampilkan information schema atau log dari tabel. Kemudian untuk yang perintah selanjutnya kita tambahkan where table name like user. Di perintah yang tadi kita tambah where table name like user persen. Oke, di sini juga akan menampilkan log dari information schema di mana yang mengandung kata user. Ini ada beberapa, yaitu user privilege, user statistik, ada users, user, dan user 1. Kemudian berarti di sini ada beberapa nama yang bisa salah satu menjadi nama tabel. Dan untuk melihat struktur data dari dalam tabel user, tabel ini, kita gunakan perintah ini. Select first name last name from user where user ID sama dengan
persen. Yang select 0 kita hapus dari sini saja. Ganti menjadi concat table name, koma 0x0a, koma column name, kemudian tertutup kurung, from information schema dot column where table name sama dengan users daftar. Oke, di sini akan menampilkan struktur data dalam tabel user. Itu ada user ID, first name, last name, user password, ada avatar, last login, valid login, current connection, dan total connection. Terlihat strukturnya ada berapa ini. Kemudian untuk melihat isi kolom password, kita ketikkan perintah ini. Udah, set first name. Kita ganti dengan first name, kemudian 0x0a, last name, kemudian user, dan password. From user. Kita hapus. From user. Oke, di sini akan terlihat first name, kemudian last name, dan juga password dari tabel user. Ini dalam passwordnya masih menggunakan enkripsi MD5. Kemudian kita masukkan data ini menjadi file txt. Kita buka Notepad. Kita ketikkan admin. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Jadi tanpa menggunakan spasi. Dan kita copy password dari admin. Kemudian Gordon B. Copy passwordnya. Lalu 1337. Kemudian Pablo. Lalu yang terakhir yaitu Smithy. Kita simpan file ini di dalam folder dalam C, kemudian masuk ke John dan run. Kita beri nama dvwa password. Kita simpan di sini, formatnya txt. Kemudian kita akan menggunakan sebuah tools yang bernama John the Ripper. Jadi John the Ripper ini bukan merupakan nama orang, tapi sebuah tools yang dapat kita gunakan untuk mendekrip
password dengan enkripsi MD5. Kita buka dulu command prompt. Kita masuk ke directory C, kemudian masuk ke folder john/run. Kita coba cek dulu john. Oke. Setelah itu kita akan melakukan proses decrypt password yang sebelumnya menggunakan MD5, kita ubah menjadi teks. Caranya itu dengan ketikan john format sama dengan row MD5, kemudian nama file yaitu dvwa underscore password.txt. Kita enter, kita tunggu. Oke, ya ini adalah hasil proses decrypt password tadi. Itu admin, gunakan admin BC, Gordon B, Letmain, Pablo, Letmain, Smithy, dan Charlie untuk 1337. Oke, terima kasih. Ini bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.